Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabatnya di masjid Rasulullah, beliau menyampaikan, man kana yuridu an yanzura ila ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni syurga, maka lihatlah laki-laki yang lewat itu. Maka seluruh sahabat yang mendengar khabaran Rasulullah ini semuanya melihat keluar masjid. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mendengar hadis ini, lalu setelah duduk bersama Rasulullah dalam majlis tersebut, dia bergegas keluar masjid dan mengejar laki-laki yang dikhabarkan oleh Rasulullah tadi sebagai penghuni syurga. Setelah berjumpa, sahabat yang penasaran ini tadi menyampaikan kepada laki-laki penghuni syurga ini, wahai saudaraku, izinkan saya untuk bisa bermalam di rumahmu pada malam ini. Jadi sahabat ini ternyata penasaran, ingin tahu kira-kira apa amalan rahasia yang dilakukan oleh laki-laki yang dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni syurga. Maka laki-laki penghuni syurga ini mengizinkan, silakan saudaraku, engkau bermalam di rumahku. Singkat ceritanya, pada malam itu sahabat yang penasaran ini pura-pura tidur, yang niatnya adalah ingin melihat dan ingin menyaksikan langsung kira-kira apa amalan rahasia yang dilakukan oleh laki-laki calon penghuni syurga, sampai-sampai pada saat dia masih hidup itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah kalau dia itu adalah akan masuk syurga. Maka dilihatlah pada malam itu laki-laki penghuni syurga ketika sepertiga malam dia bertahajud, dia berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika azan subuh berkumandang dia berangkat ke masjid, salat berjamaah, lalu setelah berzikir berdoa dia melakukan pekerjaan layaknya manusia biasa. Pada saat hal ini saksikan oleh sahabat yang penasaran ini tadi, ternyata dia berbicara dalam batinnya, tidak ada amalan lebih yang dilakukan oleh laki-laki calon penghuni surga ini. Karena dia juga bertahajud, dia juga berwirid, dia juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh sama. Tidak ada yang beda yang dia lakukannya. Lalu karena dia belum mendapatkan amalan rahasia ini, sahabat yang penasaran ini tadi kembali minta izin untuk bisa bermalam sekali lagi ataupun semalam lagi di rumah sahabat calon penghuni surga ini. Maka diizinkan. Maka pada malam kedua itu dia memang betul-betul tidak memejamkan matanya. Dia ingin melihat, pasti ada amalan lebih yang dia lakukan sehingga dia dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada malam kedua ini sahabat yang penasaran ini juga tidak mendapatkan amalan rahasianya. Dia berwirid, bertahajud, berzikir, bermunajat sampai subuh, lalu berzikir, berwirid kembali dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana layaknya manusia biasa. Karena pada malam kedua ini sahabat penasaran ini tidak mendapatkan rahasia amalan, maka dia minta izin semalam lagi kepada laki-laki penghuni surga, wahai saudaraku, izinkan saya semalam lagi untuk bisa bermalam di rumahmu. Maka diizinkan oleh calon penghuni surga ini. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ketiga ini sahabat yang penasaran memang betul-betul seakan-akan tidak mengedipkan matanya sedikit pun untuk mencuri rahasia apa amalan yang dilakukan oleh sahabat ini. Jadi ini adalah bentuk daripada uswatun hasanah, bentuk daripada mencontoh kebaikan, bentuk daripada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sampai dia bermalam di rumah seseorang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ketiga itu dilihatlah laki-laki penghuni surga ini ternyata pada malam itu dia juga sama dengan dua malam yang kemarin.
sepertiga malam bertahajud, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai salat subuh dia berwirid, berzikir, dan dia melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya. Namun saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 3 malam dia bermalam di rumah penghuni surga ini, sahabat penasaran ini tidak mendapatkan rahasia amalannya. Maka sebelum berangkat kerja pada hari ketiga itu, sahabat yang penasaran ini memberanikan diri bertanya langsung kepada laki-laki penghuni surga. Maka pada saat itu sahabat yang penasaran bertanya, "Wahai saudaraku, sebenarnya pada 3 hari yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami yang sedang duduk dalam majlis beliau, siapa yang ingin melihat penghuni surga maka lihatlah orang yang melintas di depan masjid." Maka saya melihat, dan ternyata laki-laki yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga adalah Anda. Maka saya penasaran mengikuti Anda dan meminta izin kepada saudara untuk bisa mengizinkan saya untuk bisa bermalam di rumah Anda. Tujuan saya, wahai saudaraku, adalah saya ingin mengetahui apa amalan yang engkau amalkan sehingga engkau dijanjikan dan dijamin surga oleh Rasulullah. Tetapi setelah malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga saya bersama Anda, saya tidak mendapatkan amalan apapun yang lebih dan amalan yang yang betul-betul istimewa yang saya lihat, karena yang Anda lakukan itu adalah amalan yang juga saya lakukan. Boleh enggak kira-kira apa amalan yang tidak saya lihat selama 3 malam ini? Kadang itulah amalan yang dijamin oleh Rasulullah Anda mendapatkan surga. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki calon penghuni surga ini menyampaikanlah kepada sahabat yang penasaran dengan mengatakan, "Wahai saudaraku, amalan yang saya amalkan itu tidak lebih dari apa yang engkau saksikan 3 malam yang sudah berlalu ini. Namun sebelum saya tidur memejamkan mata, ada satu amalan yang saya lakukan, yaitu saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyampaikan, ya Allah, ampuni saya, dan saya sudah memaafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saya." Inilah rahasianya. Ya Allah, ampuni saya, dan saya sudah maafkan orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada saya. Ternyata saudara-saudara yang dirahmati Allah, meminta ampun dan memaafkan orang lain bukanlah perkara yang begitu mudah, bukanlah perkara yang enteng. Ternyata itu pekerjaan dan perbuatan yang begitu berat, sehingga balasannya pun jaminan surga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita melihat manusia-manusia yang kadang-kadang begitu keras hatinya, sebelum dia memejamkan mata untuk tidur di malam hari, justru yang dia pikirkan adalah bagaimana untuk menyakiti orang lain besok harinya, bagaimana dia berpikir untuk menghalangi langkah orang lain, bagaimana dia berpikir besok harinya dia akan membalas sesuatu yang kadang-kadang balasan itu hanyalah tipu daya setan belaka. Kadang-kadang sebelum dia memejamkan mata, dia berpikir bagaimana besok pagi dia akan mencuri harta si fulan, dia akan menghalangi usaha si fulan, dia akan berbuat kejahatan, menzalimi, dan bahkan kadang-kadang berpikir besok pagi dia akan membunuh seseorang. Dan itu sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terminal hidup kita hanya ada 2, surga dan neraka. Salah satu jalan menuju surga, maafkan semua orang yang mungkin berbuat jahat kepada Anda, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia
yang terlalu picik dan selalu berfikir untuk berbuat kesalahan dan menzalimi orang lain. Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.